Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk mengetahui informasi terkini perihal pelaporan keluarga Brigadir Yosua di Mabes Polri pada siang hari ini, kita sudah terhubung dengan Sisilia Sinabariba yang berada di lokasi. Selamat siang, Sisil. Sisil, yang memutuskan pihak keluarga Brigadir Yosua untuk melapor ke Mabes Polri itu seperti apa kronologisnya, Sisilia? Iya, Sarah, memang pelaporan yang dilakukan secara resmi hari ini oleh tim kuasa hukum yang diberikan kuasa oleh pihak keluarga dilakukan untuk menjawab segala polemik-polemik yang terjadi setelah pasca meninggalnya almarhum Brigadir J pada aksi baku tembak pada Jumat 8 Juli 2022 yang lalu. Tadi tim kuasa hukum tiba sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Tujuannya untuk melaporkan setidaknya ada 3 temuan ataupun 3 kejanggalan. 3 pasal yang diduga dilanggar dalam proses penyelidikan sejauh ini. Yang pertama, ini pasal mengenai pembunuhan berencana, pasal 340 KUH pidana, Jungto 338 mengenai pembunuhan, Jungto 351 mengenai penganiayaan yang berujung kematian. Yang kedua, ini mengenai pencurian tercantum dalam pasal 362 KUH pidana, Jungto 372, Jungto 374 mengenai penggelapan, dan yang ketiga mengenai peretasan. Ini diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan juga Transaksi Elektronik. Sehingga pihak dari tim kuasa hukum saat ini sudah berada di SKPT dari Mabes Polri untuk melakukan pelaporan. Sampai saat ini proses pelaporan masih terus berlangsung. Tadi tim kuasa hukum menyebutkan bahwa nanti ketika proses pelaporan sudah selesai akan memberikan pernyataan lengkap kepada pihak media terkait dengan bagaimana respon dari pihak penyidik maupun langkah selanjutnya baik dari kuasa hukum maupun dari pihak keluarga. Tidak hanya itu, juga sejumlah barang bukti disertakan oleh pihak dari tim kuasa hukum untuk menjawab ataupun dalam pelaporan kali ini, mulai dari foto-foto lebam ataupun luka jahitan yang ada di wajah dari almarhum Brigadir J, kemudian juga ada sejumlah dokumen, ada pula sejumlah video yang juga turut disertakan. Terkait dengan 3 laporan ataupun 3 pasal yang diduga dilanggar selama proses ini, tadi disampaikan yang pertama itu terkait dengan penganiayaan yang berujung kematian. Ini berdasarkan adanya temuan sejumlah lebam dalam tubuh dari Brigadir J. Kemudian terkait dengan pencurian, adanya 3 sampai dengan 4 telepon genggam milik Brigadir J yang sampai sekarang masih belum ditemukan keberadaannya. Dan peretasan ini dikarenakan adanya dugaan peretasan yang dialami oleh pihak keluarga mulai dari ayah, ibu hingga saudara dari almarhum Brigadir J. Tidak hanya memberikan laporan pada hari ini, tadi tim kuasa hukum juga sempat mengungkapkan bahwa mereka berharap akan dilakukannya otopsi ulang terhadap jenazah dari almarhum Brigadir J karena melihat adanya kejanggalan-kejanggalan dan untuk memastikan bahwa benar organ tubuh dari almarhum Brigadir J ini lengkap ketika diserahkan kepada pihak keluarga sampai dengan dimakamkan. Sarah. Lalu Sisil, apakah ada rilis atau langkah lanjutan dari pelaporan ini baik dari pihak polisi maupun dari pihak keluarga, Sisil? Ya, sejauh ini memang langkah pertama yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk memastikan bahwa kasus ini akan terbuka adalah dengan membuat laporan melalui tim kuasa hukumnya, dan saat ini masih terus berjalan. Sementara itu dari pihak tim khusus yang memang sudah dibentuk selama sepekan ini masih terus bekerja melakukan tugasnya untuk melakukan sejumlah pendalaman tempat kejadian perkara, pendalaman keterangan saksi sampai pendalaman barang bukti ataupun pendalaman hasil visum. Memang sebenarnya hari Sabtu kemarin kami tim media sempat menerima adanya laporan bahwa tim dari Mabes Polri, baik itu dari Kapolri maupun tim khusus melakukan rapat analisis dan juga evaluasi. Namun ternyata ditunda dan dibatalkan dikarenakan tim khusus masih terus bekerja untuk melakukan pendalaman lebih lanjut untuk dapat membuka hasil ataupun membuka bagaimana sebenarnya kasus ini bisa terjadi. Tentu mengingat saat ini pihak keluarga telah membuat laporan, nantinya akan ada perbandingan, tentu akan ada penggabungan hasil antara temuan dari tim khusus dan juga keluarga. Begitu juga dari Kompolnas dan juga Komnas HAM. Kita masih menunggu, Sarah dan juga pemirsa, bagaimana sejauh ini baik itu hasil laporan yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun dari hasil pendalaman lebih lanjut yang dilakukan oleh tim khusus bentukan dari Mabes Polri bersama dengan Kompolnas dan ada Komnas HAM di luarnya. Demikian, Sarah. Baik, terima kasih Sisilia Sinabariba atas laporan langsung Anda. Selamat kembali bertugas.